Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari KMV SNMC atau Victory 10 November Marching Corps. Di sini kami akan menjelaskan tentang alur administrasi Ormawa di IPS sebagai KPP dari PMAA 2021. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Rahmayanti Afifah dari Departemen Kimia sebagai Sekretaris 1 dan rekan-rekan saya. Saya Anggi Fidianisa dari Departemen Matematika sebagai Sekretaris 2. Dan saya Desrina Fitri Hashim dari Teknik Komputer sebagai Bendahara 2. Jadi di sini kami akan langsung menjelaskan yang pertama adalah tentang alur administrasi Ormawa di ITS. Tadi next. Ya, jadi di sini alur yang pertama adalah terbentuknya kepengurusan baru. Jadi idealnya dari Ormawa itu melakukan pergantian kepengurusan di akhir tahun sebelumnya. Jadi misalnya untuk tahun kepengurusan 2021 itu pergantian kepengurusannya di bulan Desember tahun 2020. Nah, setelah kepengurusan ini terbentuk di sekitar bulan Januari tahun 2021 itu kami akan mengajukan pengajuan SK Rektor dan juga RPK. Jadi di sini untuk berkas-berkas yang dibutuhkan untuk SK Rektor ini misalnya adalah surat permohonan SK ke Rektor, lalu ada melampirkan RPK, lalu ada persetujuan dari pembina UKM, lalu ada melampirkan RAB dan juga melampirkan CV dari pelatih, karena di VSNMC ini kami juga membutuhkan pelatih untuk pelatihan di tiap minggunya. Lalu setelah RPK ini di-upload di SIM Ormawa, nanti di sekitar bulan Februari idealnya itu nanti RPK sudah di tahap final. Nah, nanti di sini kami juga akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk pengajuan RPK hingga ke RPK final ini. Nah, nanti setelah RPK ini final, yang berarti dananya itu sudah di ACC pakunya, nanti kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di sekitar bulan Februari hingga idealnya bulan November. Nah, di masa kerja ini kami juga bisa mengajukan proposal, lalu setelah kegiatannya berlangsung kita dapat mengajukan LPC yang lalu dananya bisa dicairkan. Nah, terus untuk alur berikutnya adalah suksesi untuk pergantian kepengurusan untuk tahun jabatan berikutnya. Jadi idealnya dilakukan di bulan Desember. Nah, alur ini akan berulang ke kepengurusan baru ini untuk kepengurusan tahun 2022 dan seterusnya. Nah, setelah ini kami akan menjelaskan tentang tata cara pengajuan RPK, proposal, dan LPC yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi untuk pengajuan kegiatan, pertama kita buka website myits.acid. Kemudian di website ini kita pilih SIM Ormawa. Kan yang dilakukan pertama untuk pengajuan kegiatan yaitu dengan mengajukan RPK. Jadi di navigasi utama kegiatan kita pilih RPK. Untuk detail penjelasan RPK akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Jadi untuk selanjutnya kita mengajukan RPK di klik kegiatan, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita pilih RPK, nanti kalau misalnya kita mau buat RPK baru, kita bisa klik buat RPK. Namun di sini VSNMC sendiri sudah mengajukan RPK, namun masih revisi. VSNMC mengajukan untuk mauannya 69.600 dan untuk ikomanya 55.500. Nah, statusnya masih revisi, maka kita bisa klik aksi di sini untuk mengisi. Ketika klik akan muncul seperti ini.
akan ada tulisan pagu usulan dari VSNMC yaitu sebesar 69.600.000 dan untuk pagu ikomanya 50.500.000. Namun pada pagu finalnya pagu Ditmawa hanya memberi 26.500.000, sedangkan pagu iko untuk di SIM Ormawa ini. Namun kita bisa mengajukan langsung lewat proposal. Nanti kita bisa upload file RPK-nya di sini, kita bisa klik choose file dan nanti kita bisa klik revisi. Lalu kita tidak lupa untuk memasukkan detail kegiatan RPK ada di sini. Nanti kalau untuk baru-baru kita bisa menambah detail kegiatan lewat klik yang di kotak merah ini yang bertuliskan tambah detail. Namun di sini kita sudah memasukkan detail kegiatan seperti internalisasi, latihan rutin, VRM, marching tour, welcome party, dan lainnya. Nanti bisa direvisi dengan klik aksi. Klik aksi nanti akan muncul seperti ini. Nama kegiatan, internalisasi, terus deskripsi kegiatan, nanti bisa diisi juga jumlah panitia, jumlah peserta, tingkat kegiatannya sendiri itu kita kegiatannya IS, regional, nasional, sama internasional. Waktu pelaksanaannya nanti bisa ditentukan sendiri. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada anggaran sumber dananya itu kita bisa ubah ya, misalnya yang tadinya 6 juta nanti kita bisa ubah menjadi 5 juta untuk revisinya, dan itu untuk Ditmawanya, dan untuk ikomanya juga bisa diubah, yang misalnya tadi 2 juta kita bisa ubah jadi 1 juta atau yang lainnya. Selanjutnya bisa klik simpan. Kalau klik simpan nanti final tinggal nanti tampilan di awalnya yang tadi itu akan berubah. Nanti ini akan statusnya menjadi final dan di ACC sama Ormawanya. Nanti kalau misalnya mau buat RK lagi, isinya itu tidak dari yang sudah ditentukan dari Ditmawa tadi. Bahwa tadi terakhir hanya mengeluarkan sebesar 26 juta ya. Jadi nanti tidak boleh lebih dari 26 juta, namun kalau misalnya kurang itu boleh. Tuh. Selanjutnya kalau misalnya udah di ACC nanti kita bisa mengajukan proposal yang akan dijelasin sama Desrina. Ya, jadi setelah mengajukan RPK, kita mengajukan proposal. Di sini kita belum bisa ngajuin proposal karena RPK kita statusnya masih revisi. Jadi nanti kalau misalnya RPK-nya udah final, di proposalnya nanti ada kotak pink yang tulisannya buat proposal. Jadi nanti setelah kegiatannya dilaksanakan sekitar jarak 2 minggu, kita mengajukan LPJ. Nah, LPJ ini diajukan secara offline. Jadi LPJ-nya yang udah ditandatanganin, di-scan, itu kemudian di-input di SIM Ormawa ini. Nah, nanti setelah itu dananya akan cair. Ya, untuk alur pengajuan administrasi Ormawa di ITS sudah kami paparkan mulai dari pengajuan RPK, pengajuan proposal hingga LPJ. Sekian pemaparan dari VSNMC ITS, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.